Halo Ibu, aku nih dari tadi bangga banget loh duduk sini. Ini kan duduk orang-orang besar semua nih. Kamu juga besar. Saya badan saja yang besar. Ibu Mega ngomongin kelapa sawit di sini kan? Yes. Oh iya baik. Saya nonton klipnya. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih, dan udah lama banget sebenarnya. Dan ini edisi spesial Natal. Ya. Densu Natalan kan? Masih Natalan. Merry Christmas ya, Dan. Selamat Natal juga. Semoga Natalan damai menyertai ya. Amin, damai Natal untuk kita semua. Ya, amin. Natalan lu kemana? Aku Natalan itu di rumah sama kebetulan Mama tuh datang ke Jakarta, jadi makan bareng. Kan Mama tinggalnya di Makassar. Oke. Jadi tadinya memang ada planning tuh Natalan di luar kota. Cuma karena Mama mau datang ke Jakarta dan akhirnya kita pikir di Jakarta aja. Karena menurut saya Natal itu maknanya kan berkumpul juga dan berbagi kasih, dan itu adalah waktu untuk kita berhenti sebentar untuk melihat segala sesuatu dari POV yang berbeda dengan penuh kasih lah ibaratnya. Waktunya berbaik-baikan gitu, kayak Idul Fitri kan, baik-baikan. Betul. Habis itu baru kita berantem lagi. Dan kalau aku masuk ke tema yang paling baru, kita semua ikut merasakan prihatin, berbela rasa dengan apa yang terjadi di Sumatera. Dan aku ngelihat Densu tuh sempat marah atau geram lah ngelihat bagaimana penanganan soal bencana Sumatera. Apa cerita? Sebenarnya aku nggak marah, cuma aku merasa ada hal yang juga aku perlu suarakan. Karena aku tuh jarang sekali bersuara, Mbak Rosi. Karena aku ngerasa suaraku itu hanya akan membuat segala sesuatu tambah riuh, aku nggak mau. Oke. Cuma karena aku melihat saat itu kondisi yang dialami oleh saudara-saudara di Sumatera, Aceh, Sumut, Sumbar, terutama Aceh itu kabupaten yang terdampak kan banyak sekali. Aku melihat sebenarnya saat itu narasi yang ada di sosial media itu sangat mengganggu. Narasi di mana seolah-olah pemerintah itu nggak hadir. Narasi di mana seolah-olah pemerintah itu cuek. Pemerintah itu tidak punya empati. Sedangkan aku pribadi melihat TNI Polri turun. Pesawat-pesawat TNI, helikopter, semua pada bantu. Presiden turun, menteri turun, ya kan, semuanya tuh ibaratnya turun ke sana gitu loh. Cuman yang aku memang lihat saat itu adalah kejelasan daripada status bencana alam ini dan tindakan yang harus diambil itu seperti kurang cepat dan tegas. Aku juga punya harapan. Harapannya apa? Di pemerintahan Pak Prabowo itu bagaimana pemerintahan ini bisa memberikan sesuatu yang lebih baru, lebih fresh, dan parameter yang lebih tinggi. Penanggulangan bencana yang selama ini kita alami itu sudah menjadi satu evaluasi yang harusnya kita perbaharui. Jadi maksudnya bersuara itu karena merasa kurang cepat atau sama seperti banyak orang ini harusnya jadi status bencana nasional. Kenapa akhirnya kamu memutuskan untuk bersuara? Narasi tentang status bencana nasional buat saya adalah narasi hanya tentang Bapak mau mengesahkan atau tidak. Oke? Tapi buat saya pribadi adalah respon yang harus Bapak lakukan saat itu bersama dengan stafnya harusnya bisa lebih berani untuk masuk ke daerah yang lebih jauh terisolasi, yang beberapa hari mereka di sana itu sempat tidak tahu harus ngapain, untuk bisa langsung turun langsung gitu loh. Kita kan, Bapak kan punya semua keperluan itu. Maksudnya gini, udah nggak apa-apa deh nggak ada bencana nasional. Tapi segala sesuatu yang terjadi di sosmed itu menjadi pantauan. Oh, ini ada nih daerah yang belum ini, itu langsung kirim bantuan ke sana. Ini kita harus bergerak, dan kalau perlu bikin pusat komando langsung di lokasi, berarti ground zero-nya ada di situ gitu loh. Pak SBY pernah ngelakuin itu kalau saya nggak salah. Crisis center-nya ada di situ. Betul. Supaya apa? Supaya masyarakat itu bisa tahu apa yang mereka harus lakukan ke depan, dan pemerintahnya hadir seperti apa. Bukan pemerintah yang nggak hadir. Nah, aku juga. Tapi presence-nya itu dirasa kurang ya. Betul. Jadi menurut aku apa yang pemerintah lakukan sudah benar. Cuma apa yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana kecepatan dan responnya bisa lebih jelas dan cepat. Itu saja sih. Makanya aku bersuara. Dan ada titipan pesan nggak sebenarnya Densu bersuara kayak gini? Iya, titipan pesan adalah jangan sampai pemerintahan Pak Prabowo akhirnya ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang akhirnya membuat hubungan antara masyarakat dengan pemerintah menjadi gap yang terlalu jauh. Karena aku melihat trust isu antara pemerintah dan masyarakat itu gapnya udah makin jauh. Wow.
udah makin tajam analisanya Densu. Lumayan, iya, saya sedang beranalisa. Iya, wow. Saya sedang jadi orang lain tadi ya. Wow. Jadi jangan sampai ada yang menunggangi Pak Prabowo sehingga makin jauh dari masyarakat. Betul, karena kan gini, paling politik Bapak ini. Iya, mulai ya. Saya terinfluence Ferry Irwandi kayaknya ya. Jadi saya ngerasa kayak saya ini kan tidak terlalu suka politik. Karena menurut saya politik itu suatu hal yang sangat membingungkan dan penuh dengan cover wajah gitu loh. Panggung depan, panggung belakang lah. Betul. Cuma aku ngerasa bahwa kalau aku sekarang punya kapasitas untuk bersuara, saya pengen pakai suara saya untuk membantu dan menetralisir segala sesuatu yang akhirnya membuat tabrakan dan pergesekan yang membuat api yang terlalu besar. Oke, sorry. Jangan sampai ada api yang semakin besar. Tapi dari mana parameternya ketika seorang Densu bisa mengatakan bisa sampai pada analisa, jangan sampai ini ditunggangi loh Pak Prabowo, sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu makin jauh dari apa yang menjadi rosonya publik, gitu kan? Iya, betul. Kok bisa Densu sampai pada analisa ada yang menunggangi nih supaya Pak Prabowo itu ya makin turun elektabilitasnya, gitu nggak? Iya, saya merasa begitu, dan juga respon daripada pihak komunikasi publik dari orang sekitar Pak Prabowo harusnya lebih mempelajari dan mengevaluasi respon-respon yang diberikan oleh Pak Prabowo dan juga komando-komando di bawahnya. Kenapa? Karena setiap kali respon itu keluar, itu mempengaruhi sekali elektabilitas daripada Pak Prabowo. Kasus demo Agustus kemarin, itu saya sudah melihat banyak sekali hal-hal yang membahayakan negara kita dari dalam. Kenapa? Demo itu kan kemarin tidak berjalan sendiri. Awalnya demo itu dilakukan oleh mahasiswa yang resah, yang kemudian mewakilkan aspirasi masyarakat supaya Dewan Perwakilan Rakyatnya bisa menerima dan mendengarkan. Tapi seiring berjalan, saya kan turun ke lokasi, saya hadir pada saat demo itu, bahkan saya berjalan di malam hari untuk melihat keadaan. Kenapa? Karena saya khawatir. Khawatirnya apa? Ketika demo itu pecah, menjadi sebuah kerusuhan, penjarahan itu terjadi, orang-orang yang kayak saya di tahun 98 itu pasti babak belur. Di depan mata saya waktu itu masih SMA, saya melihat pembunuhan, kemudian dan buat saya itu tetap satu trauma yang besar walaupun saya tidak mengalami dampak langsung. Saya bisa membayangkan orang-orang yang non mayoritas ini, ya saya nggak usah sebut suku atau ras, di mana mereka akhirnya bisa menjadi korban lagi. Padahal kita punya semangat yang sama loh untuk membela negara ini, dan kita punya semangat yang sama untuk menjaga bangsa ini. Cuma kemudian akhirnya kita dibenturkan untuk sebuah kepentingan yang sama-sama sebenarnya kita kan cuma punya satu misi. Kita pengen keadilan sosial. Kita pengen persamaan hak, kita pengen lapangan kerja. Kita bukan pengen ribut dong. Kita bukan pengen memperkaos seseorang, bukan pengen menjarah barang orang, bukan itu kan tujuannya. Tapi kok bisa ending ke sana? Itu kan suatu hal yang sebenarnya kita harus sama-sama memahami bahwa kita boleh komplain, kita boleh akhirnya menyampaikan aspirasi dan menunjukkan rasa ketidaksukaan kita, tapi jangan sampai akhirnya itu memecah belah. Dan harus ada orang yang menjaga itu, ya walaupun sedikit orang-orang itu. Ya saya berharap saya bisa jadi bagian daripada itu, walaupun akhirnya saya juga pasti dihimpit dari dua arah gitu loh. Dan Densu ingin sebenarnya juga menjadi bagian yang mengingatkan pemerintah, aka Pak Prabowo. Betul, bukan hanya pemerintah, mengingatkan pemerintah dan juga rakyat. Saya waktu hadir di demo Agustus 2025 kemarin, saya kan tidak menyangka saya akan berorasi. Dan saya orasi itu bukan di depan pintu DPR, di dalam DPR, di depan militer. Orasi saya dua arah. Pertama, kepada pihak DPR. Kedua, kepada rakyat kita sendiri. Boleh dong kita menyampaikan sesuatu? Boleh, tapi sampaikan dengan adab. Kenapa? Kita bangsa yang punya adab. Jangan kita hilangkan adab itu. Itu warisan, itu value. Banyak bangsa yang sukses di luar sana. Tapi kalau bangsa itu sukses tapi they don't have the value, so kesuksesan itu buat apa? Value bangsa kita itu apa? Kita punya martabat, kita punya adat, kita punya adab, kita punya tata cara, kita punya sopan santun, kita tahu bagaimana caranya kita memaafkan orang lain dan juga kita menyelesaikan sesuatu dengan gotong royong. Dan banyak hal value-value yang akhirnya mulai terkikis. Terkikis oleh apa? Terkikis oleh perkembangan zaman, mobilisasi, teknologi dan lain-lain yang akhirnya membuat kita itu merasa jauh daripada nilai-nilai luhur value yang sudah diturunkan oleh orang-orang tua kita gitu loh. Gile. Kok baru tahu?
Betul. Lu pinter juga ya. Lumayan deh, lumayan ya Allah. Iya, ini soalnya Rossi yang kita, lihat lawan lah. Wow, perspektif politik lu boleh juga. Lumayan ya, makanya saya ditawarin kemarin. Sebenarnya lumayan di tepi jurang loh. Iya. Omongan lu nih. Iya, lumayan. Soalnya banyak Densu kan bisa dibilang banyak dari podcastnya urusan curhat-curhat pribadi. Tapi ternyata di balik itu lu punya pandangan dan perspektif politik yang tajam loh analisanya. Masa ya? Lumayan lah. Aku nggak itu. Aku pribadi aku nggak merasa diriku pinter, nggak merasa diriku juga tahu tentang politik. Cuman itu semua berangkat dari hati saja. Aku melihat segala sesuatu itu dari hati yang lebar. Karena aku melihat bahwa politik itu bagian daripada demokrasi kita dan bagian daripada kehidupan juga kan. Ya, dan sebenarnya masuk partai politik, berpolitik praktis itu satu hal. Tapi dalam setiap keseharian hidup kita, apa yang kita lakukan, kamu misalnya dengan sudut pandangmu mewawancarai seorang, itu adalah bagian dari pilihan politik juga. Betul, itu. Nah, Densu agak khawatir ya kalau penanganannya dianggap mengecewakan, maka itu bisa membahayakan pemerintahan. Dalam hal ini Pak Prabowo. Tadi soalnya kamu nyinggung soal elektabilitas. Mengganggu, itu satu. Pak Prabowo ini kan baru setahun, menuju 4 tahun. Kalau saya pribadi, saya jujur ya, pilihan presiden yang diberikan kepada saya kemarin itu gak ada satupun yang membuat saya terpanggil, jujur. Tapi apapun yang dipilih masyarakat, kita harus fair. Ya. Mau berapa persen yang kita pilih itu Pak Prabowo menang, mau kamu pilih atau enggak, you harus kesatria bro. Ini presiden lo, jaga gitu loh. Saya ingin menjaga Bapak supaya pada saat 5 tahun Bapak bekerja, Bapak bisa menyelesaikan dengan baik. Jangan sampai 5 tahun itu berakhir pora-poranda, kita kan juga nggak mau gitu. Karena kalau Bapak kenapa-napa, kita juga kenapa-napa gitu. By the way Densu, tapi kalau misalnya ngomong politik gini, pernah nggak ditelepon untuk bilang, udahlah lo nggak usah ikut-ikutan politik gitu? Saya pernah ditelepon, ditawarin untuk menjadi bagian dari politik dengan penawaran yang sangat menggiurkan. Kemudian suruh jadi apa? Saya nggak bisa bocorin, cuma pastinya salah satu ya penting lah gitu dengan Stafsus. Ya di daerah situ lah ya. Tapi kemudian saya nggak bisa bocorkan, ya gak enak juga. Terus kemudian dengan ya nilai-nilai materi yang bisa cukup baik gitu loh. Kenapa ditolak? Karena saya ngerasa belum kesana panggilan saya. Saya masih merasa saya masih harus mengerjakan apa yang saya harus kerjakan sekarang, tapi saya siap membantu. Membantu untuk apa? Membantu untuk menjaga negara ini menjadi lebih baik sebagai bagian dari warga negara. Saya nggak ngerasa kontribusi saya gede kok. Tapi dengan kalau misalnya dengan apa yang saya punya bisa membantu, saya kasih gitu. Saya mulai ada panggilan ke sana karena saya melihat bahwa mungkin usia di mana ya sudah waktunya saya sudah berhikmat. Iya, dulu saya bantu negara lewat jadi atlet. Bela negara sebagai atlet, sebagai bagian dari tim nasional, wajah dari tim nasional. Sekarang ya dengan saya dikasih kepercayaan oleh masyarakat, mungkin lewat podcast, lewat mana ya, kalau misalnya saya bisa bantu dengan bersuara, kenapa tidak gitu. Cuma saya juga tidak mau kemudian saya menggunakan suara saya hanya untuk sekedar mengejar exposure. Karena untuk mengejar exposure itu buat saya tidak fair sekali. Kemudian saya menunggangi kondisi politik dan isu sosial yang ada di dalam, tapi saya tidak punya ketulusan dalam mengaplikasikan apa yang harus saya kerjakan berupa podcast atau berupa memanggil narasumber. Seolah-olah saya harus jadi berpihak kepada satu sisi. Itu menurut saya tidak fair sekali gitu. Oke, jadi kalau soal podcast itu kamu juga punya purpose ya, artinya ya, nggak melulu tentang sekedar mencari AdSense, mencari viewers, tapi nah itu salah satu keberpihakan terhadap satu isu itu juga seorang Densu miliki. By the way, sekali lagi aku masih penasaran. Jadi kan dia gemes dia sama gue. Jadi tadi soalnya wah ini jangan sampai menunggangi Pak Prabowo. Kenapa menurutmu kan udah kamu sendiri merasa lihat ya bagus, sudah ada di situ TNI Polri of course gitu. Tapi apa aspek politik apa yang menurut kamu ini berbahaya kalau kelamaan ditanganinya dan berbeda dengan persepsi publik saat ini? Iya, karena setiap pemerintahan itu, setiap kepemimpinan yang ada di situ pasti ada counternya, nggak mungkin nggak. Sejarah sudah menyatakan itu, dan tidak mungkin hanya dua sisi. Yang satu oposisi pasti ada pihak ketiganya, nggak mungkin nggak. Pihak ketiga apa? Yang berhubungan dengan segala sesuatu untuk kepentingan
pasti masalah ini. Nah, oleh karena itu menurut saya apa yang sekarang ini dialami oleh Pak Prabowo pasti akan terguncang dari dua sisi. Pihak oposisi pasti mengguncang, dari pihak yang ketiga juga kita nggak punya oposisi. Oposisi Pak Prabowo masa nggak ada? Pasti ada lah. Nah, secara di parlemen ya tidak ada PD Perjuangan, tetapi kan selama ini kan juga kan hubungannya sebanyak aktivis bilang sebenarnya kita nggak ada penyeimbang, semuanya kan berjalan dalam sistem pemerintahan. Baru era ini kursi atau persentase di parlemen yang sama dengan eksekutif itu terbesar sepanjang sejarah. Iya, itu kan tampak dari data kan yang kita lihat Pak SBY, Pak Jokowi itu paling tidak masih ada mereka yang di parlemen yang tidak ada di kabinet itu paling tidak di atas 20%, di atas 30%, partainya lebih dari satu. Baru kali ini loh terbesar sepanjang sejarah hanya satu partai yang di parlemen yang nggak ikut eksekutif. Jadi rasanya mau bilang kita ada oposisi nggak ada tuh. Ya itu secara apa yang kita lihat. Cuma kan di balik layar itu semua kan pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Ini aku bicarakan bukan hanya yang terlihat tapi apa yang tersirat juga kan pasti ada di situ. Menurut aku nggak mungkin nggak ada dan itu udah pasti ada gitu. Memunculkan wajahnya itu kan tinggal masalah waktu saja. Tapi apa yang sekarang terjadi dengan polemik-polemik yang dihadapi di era pemerintahan Pak Prabowo itu menunjukkan kan bahwa pihak itu ada gitu. Banyak loh di sosial media buzzer-buzzer yang kemudian menghantam narasi-narasi pemerintah, di mana pemerintah itu sendiri juga, ya jujur ya, komunikasi publiknya itu memancing, membuka ruang untuk digoreng dan ditabrakkan gitu loh. Itu yang saya kadang-kadang contoh misalnya contoh saya nggak berani. Sudah tahu sendiri lah di publik seperti apa gitu. Saya merasa kayak apa sih ini tujuan daripada statement ini, tujuannya apa gitu loh, pengen nunjukin apa gitu loh. Karena sebuah kalimat yang keluar itu seperti senjata atau pisau yang kemudian dia bisa melukai atau bisa untuk memotong sesuatu demi menolong seseorang gitu. Jadi kadang-kadang aku ngelihat statement-statement yang keluar, nggak mungkin ini orang yang tidak pintar, ini orang pintar semua. Rata-rata pasti orang sekolah tinggi. Tapi kenapa statement-statement yang keluar itu seperti seolah-olah ingin memancing bahwa narasi itu bisa kita goreng dan kemudian bikin publik marah lah gitu kan. Marah gitu loh. Nah, padahal yang ada di pemerintahan sekarang nggak kurang-kurang lah pinternya gitu. Menurut aku begitu. Jadi aku suka menyayangkan bahwa komunikasi antara pemerintah pusat sendiri atau pemerintah daerah sendiri, ya pemerintah lah pada keseluruhan, dengan rakyatnya itu kayak orang musuhan. Jadi kayak aku melihat kayak orang di rumah tangga, yang satu ngomong pakai bahasa apa, yang satu ngomong pakai bahasa apa. Jadi kayak love language-nya nggak nyambung. Jadi aku ngerasa gitu. Nah, aku ngerasa kayak ini kalau love language-nya nyambung, ini pasti negara keren banget. Nah, rakyat itu semuanya punya kepentingan yang satu gitu loh. Rakyat kita itu sabar. Dari tahun ke tahun, bagaimana penderitaan yang mereka alami, luka yang mereka bawa, mereka tuh sabar loh. Mungkin jadi jangan kesabaran ini jangan taken for granted. Kan sabar ini. Jadi kemudian bisa jadi semena-mena atau ya lu emang sebagai rakyat ya lu terima aja. Betul. Kita lanjut lagi ya. Soalnya ini bukan podcast. Kalau podcast kan lu bisa lanjut terus ya kan. Ya. Lu kan bisa AdSense. Kalau kita harus ada break iklan. Oke, Dansu. Kami kembali saat lagi.